Di awal video narasi ini ada gambar Jokowi 2027-2032 dengan wakil presidennya, Bosman. Apakah hal ini hanya impian atau candaan? Apakah hal ini tidak mungkin terjadi? 99,99% mungkin terjadi. Dan saya sedang usahakan bahwa hal itu akan terjadi. Mengenai perpanjangan jabatan, tidak usah dibahas. Peluangnya mungkin lebih dari 50-50. Setiap hari diusahakan bisa naik probabilitas kemungkinannya. Kita sudah bahas di video sebelum ini, akting presidennya yang terbaik adalah Pak Jokowi lagi. Untuk hal itu terjadi hanya beberapa langkah saja lagi. Salah satunya penguatan putusan PN Jakarta Pusat di level banding dan di MK, di Mahkamah Konstitusi. Setelah mendapatkan lampu hijau dari hal tersebut, maka MPR dan DPR tinggal menjalankannya. Dalam amar putusan melalui undang-undang dan dok, selesai. Pilpres, pilkada, geser 2027. Ketika 2027 ada perang di Taiwan memanas, maka mengadakan pemilu bisa terjadi. Namun tokoh nasional yang paling cocok untuk menangani semua hal itu hanya satu tokoh, yang lovable, yang darling, yaitu incumbent, yang santun, sederhana, merakyat. Maka undang-undang dasar disesuaikan, bisa 3 periode, di mana 2027 hingga 2032 membuat incumbent bisa maju lagi. Semua ini bukan hal baru, dan ini sudah dirancang lama. Apa salah? Ya tidak, sama sekali tidak salah. Apakah melanggar undang-undang? Tidak melanggar kalau undang-undangnya diubah. Coba kita pikirkan cara strategi tadi untuk menjabat lama. Semua bisa dilakukan di Wakanda ini, dan berita baiknya adalah kira-kira mau nggak nanti pakai MMT kelolaan ekonominya? Maka tidak ada kata tidak mungkin, mungkin saja. Makanya Bosman paling getol bukan membicarakan politik, namun mengingatkan sahabat Newman bahwa siapa mau memimpinnya selama akan membuat rakyat sejahtera, sentosa, makmur. Mengapa dimasalahkan? Yang kita pastikan adalah bagaimana caranya memakmurkan negeri dan membuat keadilan ada di setiap kebijakan yang pro rakyat. Rakyat jelata sampai yang atas semua mendapatkan keadilan dan kebenaran ditegakkan. Selama bernegara yang benar, yang menang, indah kehidupan itu. Kita ke Erdogan di Turki, Xi Jinping, Putin. Mereka adalah pemimpin yang telah lama berkuasa dan akan mempertahankan selamanya. Putin bahkan merancang sampai 2036 dirinya sebagai the great ruler, mengembalikan kejayaan Tsar Alexander the Great. Seperti halnya Erdogan bermimpi mengembalikan kejayaan Ottoman, dan Xi Jinping mimpinya menjadi Kaisar Han yang menyatukan seluruh Tiongkok kembali menjadi pusat dunia. Trump pun akan melakukan hal yang sama di Amerika. Dia akan balik lagi nanti di 2024, dan mungkin kalau dia menang 2028 anaknya Ivanka yang akan melanjutkan kebijakan Make America Great Again, yang intinya adalah selama mungkin mereka semua bisa berkuasa. Bahkan Modi, Narendra Modi, India, yang akan habis masa jabatannya di tahun 2024 saat ini mendesain jabatannya dirinya untuk bisa ketiga kalinya berkuasa di India. Dan hal ini emang jadi tren pemimpin dunia pada saat ini, yaitu berkuasa panjang. Hal ini kita akan diskusikan agar ke depan Indonesia meniru langkah mereka, yaitu menjadi pemain global yang berpengaruh, bukan menjadi pemimpin Indonesia selamanya seperti libido incumbent, namun menjadikan Indonesia negara pemain global yang dihargai, dihormati seperti apa yang dilakukan Modi, Xi Jinping, Putin, dan Erdogan. Mau incumbent jadi lagi dengan mengubah undang-undang, monggo saja. Namun kita pastikan kali ini untuk keadilan, kebenaran, dan membuat makmur rakyat serta membuat Indonesia negara global player. Mengenai global player inilah yang harus kita tekankan. Kita mulai dari Narendra Modi. India saat ini adalah negara yang menjadi perpanjangan tangan sekutu khususnya Amerika dalam bidang ekonomi. Di tahun 1995 sampai 2020, Tiongkok adalah pabrik dunia atau world manufacture country. Namun sekarang mulai mendapat tantangan dari dua negara, yaitu Vietnam, dan yang tercepat tumbuhnya adalah India. Bahkan Apple dan Foxconn mulai alihkan yang ada di Tiongkok ke India. Dalam 3 tahun ke depan, pengalihan industri khususnya chip dan manufaktur dunia mulai dibangun di India besar-besaran, dialihkan oleh sekutu barat dan Amerika ke India. Coca-Cola, Nike, Samsung, dan banyak lagi mulai membangun pabrik, juga mengalihkan pesanan mereka yang biasa ke Tiongkok mulai diberikan ke India. Dunia usaha agaknya serius menganalisa perang dengan Taiwan. Kalau hal ini terjadi, maka dunia usaha akan berpengaruh, dan yang terlihat aman adalah India. Walaupun dalam hati kecil Bosman, kok nggak ke Indonesia sih? Kemana aja nih strategi geopolitik Indonesia selama ini? Sekali lagi, harusnya Indonesia. Tapi mengapa India? Cara semangat kerja, India adalah orang yang sangat buas masyarakatnya. Secara ilmu, keterampilan bahasa Inggris, India lebih mumpuni agaknya dilihat oleh pengusaha dunia. Secara politik luar negeri, India pintar bermain sebagai non-alignment country. Juga India punya keuntungan sebagai negara Commonwealth, wilayah jajahan Inggris itu, dimana ketika Tesla dan beberapa perusahaan tidak jadi ke Indonesia malah ke Malaysia, adalah sebuah langkah politik jauh lebih dominan daripada langkah ekonomi, karena efek Commonwealth tentunya. Juga kepindahan banyak dunia usaha besar dunia ke India adalah langkah politik. Itulah mengapa kita berkali-kali mengingatkan langkah ekonomi bernegara kita akan kempes kalau tidak memahami geopolitik dunia. Sungguh, politik ketika bertemu dengan ekonomi, politik yang menang. Kembali ke India. India bukan hanya mengurusi dalam negeri, namun India secara soft power mengendalikan 3 negara tetangganya dan bermain untuk mengendalikan mereka. Negara Bangladesh, Sri Lanka, dan terakhir ini Pakistan. Yang kita semua tahu, ketiga negara tersebut adalah anggota BRI atau Belt Road Initiative-nya Tiongkok.
Sekarang India ambil balik dan India saat ini adalah negara pembail-out ketiga negara tersebut dari tangan Tiongkok. Kita tahu India adalah negara ekonomi nomor 5 terbaik di dunia setelah Amerika, Tiongkok, Jepang, dan Jerman. India sudah lebih kaya dari Inggris, negara yang menjajah mereka dulu. India memang di abad 17 adalah negara paling kaya di sedunia sebelum diperkosa Inggris, dan sekarang kena karmanya tuh Inggris. Perdana Menterinya turunan India. Kekayaan India sudah nyusul Inggris. Sebagai negara nomor 5 GDP terkayanya, maka manufaktur pindah ke India adalah langkah politik seorang Narendra Modi yang jenius. Bahkan sahabat Modi, pengusaha Gautam Adani yang baru-baru ini terpukul masalah, di bail out melalui tokoh India lain yaitu Rajiv Jain dengan menyapu semua saham di grup Adani di pasar modal yang membuat harga saham tidak turun lagi. Dibeli dengan harga 1,8 miliar dolar atau 30 triliunan rupiah. Sebuah strategi kelas dunia mengutamakan kekuatan dalam negeri untuk membangun negeri. Bahkan teks amnesti Narendra Modi oleh Ibu Menteri Sri pun ditiru plek Narendra Modi. Tapi efeknya tidak seperti Narendra Modi. Di awal jabatan Modi di kabinet pertama di tahun 2015-an, Modi melakukan teks amnesti di India yang membawa banyak uang India balik ke India dan menjadi dasar membangun infrastruktur India yang membangun pakai kekuatan dalam negeri India sendiri. Istilah kata nih ya, India bangun pakai 11.000 triliun uang yang ada di kantongnya Modi. Jadi sektor real beneran. Sahabat, semoga paham kiasan info kali ini dan semoga bermanfaat. Peace.